What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Preview match is back guys. Jadi di episode ke-151 ini adalah konten perdana dari CBC untuk membahas preview match di tahun 2025. Kemarin kita sudah membahas update news transfer windows mulai dari Anselmo, Chilwell, Chukwuemeka hingga Kasede. Dan tadi siang kita sudah membahas mengenai swap transfer Nkunku dengan Dani Olmo dari Barcelona hingga kiper pinjaman Gagas Slonina yang saat ini dipanggil oleh Chelsea. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan buat yang pertama kali bergabung di channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Chelsea, Enzo Maresca, ya kedua-duanya ini tentu akan berupaya memperbaiki penampilan buruk di akhir tahun 2024 kemarin saat kita bertandang ke kandang dari Crystal Palace untuk menghadapi di lanjutan Premier Match Day ke-20 setelah penampilan brilian dengan kemenangan berturut-turut menyusul jeda internasional di November ya, Chelsea kini tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan, termasuk 2 pertandingan kekalahan dari Fulham 2-1 dan memberikan kemenangan perdana buat Ipswich Town di Portman Road 2-0 di musim ini ya. Maresca sendiri itu berkata bahwa dia ini akan menduga hasil seperti ini akan terjadi teman-teman. Dan kita semua tahu ya, peluang untuk meraih gelar Liga Inggris itu menipis karena kita saat ini itu turun ke posisi keempat dan 10 poin di belakang dari Liverpool dari pucuk klasmen setelah memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Ya, diakui atau tidak, saat ini permainan Chelsea sedang tidak baik-baik saja. Hal ini dapat kita lihat saat melawan Ipswich karena kita ini mendominasi penguasaan bola dan jumlah tembakan ke arah gawang. Tapi sangat jarang sekali terlihat serangan dari Chelsea ini eh, serangan yang tajam dan mengancam ya. Jadi setelah gagal mencetak gol di Everton, Chelsea kini berada di dalam bahaya menjalani 3 pertandingan tandang Liga berturut-turut karena berakhir tanpa gol untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir ya. Yang terakhir itu dilakukan di bawah manajer Italia yaitu Maurizio Sarri, dan yang harus diwaspadai itu adalah kekalahan ini juga bisa membuat kita keluar dari 4 besar jika Newcastle itu mampu mengalahkan Tottenham Hotspur dengan selisih gol. Namun di balik itu semua, nampaknya sejarah pertemuan dari Chelsea ini sedikit menemukan optimisme dalam skuad Chelsea. Mengingat Chelsea ini telah menang 12 kali dari 15 kunjungan saat bertandang ke Crystal Palace, di mana hal ini menjadi rasio kemenangan tertinggi bersama tim manapun yang pernah berhasil dicapai melawan tim lain di Liga Premier saat melakukan setidaknya 10 kali tandang. Namun perlu diingat, hasil 1-1 antar kedua tim pada bulan September lalu itu mengakhiri rangkaian 14 kemenangan beruntun Chelsea dalam pertandingan antar kedua tim ini. Tetapi sejatinya Crystal Palace itu tidak terhindar dari kekalahan dalam 2 pertandingan melawan The Blues dalam satu musim sejak era Premier League. Jadi catatan unik di sini itu adalah Palace itu belum pernah dikalahkan oleh klub lain yang tingkat frekuensinya tinggi di Premier League selain dari Chelsea. Kalah dalam 24 kesempatan sebelumnya, tetapi performance terkini mereka itu dapat memberikan harapan bahwa mereka itu dapat merubahnya. Setelah kalah 5 kali dan tidak menang satupun di dalam 8 pertandingan liga pertama mereka di musim ini, tim asuhan Oliver Glasner kini hanya kalah 2 kali dari 11 pertandingan terakhir mereka. Wow, ada kemajuan tampaknya teman-teman dari Crystal Palace ini ya. Akan tetapi, kedua kekalahan itu terjadi di kandang sendiri saat derby London melawan Fulham dan juga Arsenal, yang
Di mana hal ini bukan pertanda baik untuk pertandingan kali ini buat Crystal Palace. Kemenangan 2-1 atas Southampton pada pertandingan terakhir itu merupakan kemenangan kedua mereka dari 10 pertandingan liga di musim ini di kandang ya. Dengan terlalu banyak hasil seri yang membatasi pergerakan mereka yang saat ini berada di papan ya hampir ke bawah klasmen ya, di mana mereka ini berada di posisi 15. Hanya unggul sekitar 5 poin dari tim yang berada di zona degradasi. Jadi bisa dibilang Palace ini itu adalah rajanya tim seri guys. Oke, kita langsung masuk ke tim news. Ya, sepertinya Palace ini pada pertandingan kali ini dapat bernapas lega karena mantan Academy Player Chelsea, yaitu bek andalan mereka, Mark Guehi, itu akan kembali turun setelah dia ini absen di dalam pertandingan kemenangan atas Southampton karena scoring yang dia dapat, sehingga dia tidak dapat turun di minggu lalu. Namun back andalan satunya lagi yaitu transfer Chalobah tentu tidak akan bisa turun karena regulasi pemain pinjaman di Liga Inggris. Selain itu, ya Adam Wharton itu sepertinya tidak akan bisa kembali untuk pertandingan kali ini karena pemain internasional Inggris itu masih absen perihal pangkal cedera yang dialaminya ya, pangkal paha. Akan tetapi, meski Wharton itu absen, tapi Palace itu telah menjadi sangat solid dengan Will Hughes dan juga Jefferson Lerma karena mereka berdua ini tampil impresif sebagai penggalang di lini tengah. Dan Ismaila Besar itu akan menambah banyak ancaman di dalam lini serangan. Di sisi lain, Chelsea itu masih belum dapat diperkuat oleh Wesley Fofana dan Beno Badiashile karena mereka berdua cedera hamstring. Namun kabar baiknya, Reece James itu sudah berada di bench kemarin untuk memastikan bahwa di match kali ini dia akan kembali akan tampil bersama dengan Romeo Lavia di bench yang kemarin juga sudah ikut tim training. Jadi besar kemungkinan kedua pemain ini ya teman-teman bisa saja turun di pertengahan babak kedua. Selain itu sih bisa rasa semua pemain dalam keadaan bugar dari Chelsea. Prediksi line up dari CBC, ya CBC berharap Enzo Maresca itu dapat menurunkan winning 11 karena Wesley Fofana itu kan cedera. Oke, jadi seperti ini guys. Goalkeeper Sanchez, inverted right back Caicedo, right center back Achempong, center back Colwill, left center back Cucurella, defensive midfielder Lavia. Kalau masih belum fit ya teman-teman, kenapa tidak kita mencoba Caicedo ya? Enzo, box to box, Palmer attacking midfielder, right winger Neto, left winger Sancho, dan juga striker Jackson. Oke, score prediction. Palace mempunyai rekor buruk melawan Chelsea. Dan mereka ini tidak jauh lebih baik saat menghadapi sesama tim London. Tetapi Glasner ya, itu telah membuat mereka ini sulit dikalahkan oleh tim yang jauh lebih mapan di akhir-akhir ini. Kekurangan Chelsea pun itu mulai terlihat dengan minimnya gol dan lemahnya pertahanan yang menjadi penyebabnya. Dan ini akan menjadi sore yang sulit buat Enzo Maresca. Apakah karena taktik Maresca ini sudah terbaca oleh para tim dari Liga Inggris? Ya, kalau sudah terbaca, maka CBC berharap kita ini sesekali bermain double attacking midfielder, sehingga inverted back itu tidak digunakan ya. Jadi 3 back fokus bertahan saja bersama double pivot di defensive midfielder, entah itu Lavia maupun Caicedo, ataupun Enzo Fernandez bersama Caicedo mereka melakukan sitting deep ya teman-teman. Oke, kemungkinan dari CBC sekitar mungkin menang tipis ya teman-teman. 2-1 ya. Itu yang CBC harapkan tentu untuk kemenangan Chelsea. Oke, I think that's all di episode ke-151 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.